perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mega Herpita Sirait, dan rekan-rekan saya, Christina Julieta Sitorus, Ayu Andira Hasibuan, dan Jelika Kurniadi. Di mana pada video kali ini kami akan membahas tentang Student Team Achievement Division, di mana definisi yang akan kami bahas yaitu teori yang membangun atau mendukung Student Team Achievement Division ini dan tahap-tahap pembelajarannya. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Widya Arwita SPD MPD. Baiklah, ikutin terus ya video kami agar teman-teman mendapatkan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang Student Team Achievement Division. Hai, saya Yuandira Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivis adalah kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih menentukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Menurut Suprijono, menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Dari pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Dalam kelompok, semua anggota harus saling membantu satu sama lain agar dapat bisa lebih memahami pelajaran tersebut. Menurut Trianto, terdapat 6 langkah menerapkan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang dicapai dalam mata pelajaran yang dipelajari dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan demonstrasi atau peragaan. Yang ketiga, siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, bimbingan kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Yang kelima, setiap hasil pembelajaran, guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui penugasan materi pembelajaran oleh peserta didik yang telah dipelajari. Yang keenam, guru memberikan pengarahan untuk menghargai upaya dari hasil belajar individu maupun kelompok. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Christina. Terima kasih. Halo, terima kasih kepada saudari Ayu yang sudah menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif. Perkenalkan, nama saya Christina Julieta Sitorus. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai model pembelajaran STAD. Sebelumnya kan kita sudah memahami apa itu model pembelajaran kooperatif. Lalu selanjutnya kita akan memahami atau saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD ini adalah model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena kegiatan pembelajaran ini masih dekat dengan kaitannya dengan pembelajaran konvensional, di mana model ini merupakan model yang paling baik untuk digunakan oleh guru yang harus menggunakan pendekatan kooperatif. Guru yang menggunakan metode STAD ini mengacu kepada belajar kelompok peserta didik. Peserta didik dalam suatu kelas akan dipecah-pecah lalu dibentuk dalam suatu kelompok. Nah, satu kelompok itu bisa terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Kelompok ini juga harus bersifat heterogen, di mana heterogen itu yang dimaksudkan adalah dalam satu kelompok itu haruslah ada laki-laki dan perempuan.
contohnya ini ya, di kelompok satu itu harus ada laki-laki dengan perempuan, misalnya 2 perempuan, 2 laki-laki, 3 laki-laki atau 1 perempuan, atau 3 perempuan atau 2 laki-laki. Lalu heterogen ini maksudnya juga adalah dalam satu kelompok itu terdapat beberapa suku atau sukunya berbeda-beda. Misalnya kelompok 1 ada suku Batak, suku Jawa, dan lain-lain. Lalu kelompok heterogen ini juga dimaksudkan sebagai dalam satu kelompok itu haruslah memiliki siswa itu haruslah memiliki kemampuan tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Contohnya di kelompok 2 lah kan, di kelompok 2 itu tidak boleh siswanya itu semuanya memiliki kemampuan tingkat tinggi, itu tidak boleh. Haruslah di dalam kelompok tersebut memiliki siswa yang berkemampuan tinggi maupun sedang atau rendah. Lalu model STAD ini juga lebih mementingkan sikap peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi kognitifnya maupun potensi afektifnya. Adapun kelebihan dari model STAD ini adalah, pertama, model ini relatif mudah untuk dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, kelebihannya mampu memotivasi para peserta didik dalam mengembangkan potensi individu, terutama kreativitasnya dan tanggung jawabnya dalam mengangkat citra kelompoknya tersebut. Yang ketiga, ada melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam saling tolong menolong di dalam kelompoknya masing-masing. Yang keempat, ada peserta didik mampu meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa tujuan yang ingin dicapai tergantung pada kerjasama atau kinerja mereka, bukanlah tergantung pada keberuntungan. Yang kelima, peserta didik lebih mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dalam bekerja sama. Yang keenam, meningkatkan keakraban kepada para peserta didik tersebut. Lalu adapun menurut Slavin pada tahun 2010, penerapan metode STAD ini terdiri dari 5 komponen utama pembelajaran yang membawa peserta didik pada suasana kerjasama, yaitu sebagai berikut. Pertama itu ada presentasi di kelas. Presentasi itu kan merupakan komunikasi satu arah, di mana informasi disampaikan kepada audiens oleh pembaca. Yang kedua ada kerja kelompok atau tim. Kerja kelompok ini salah satu kegiatan dalam belajar yang dilakukan secara bersama-sama dengan masing-masing tugas-tugasnya. Contohnya itu guru memberikan tugas kepada satu kelompok. Nah, di satu kelompok itu haruslah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Lalu di dalam tugas anggota kelompok itu haruslah menguasai materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Contohnya itu saya misalnya berada dalam kelompok 2. Lalu saya di sini paham apa materi yang diberikan oleh guru. Nah, tugas saya di situ adalah sebagai siswa yang paham atau memahami materi dari guru tersebut, saya haruslah memberi atau membantu teman sekelompok saya untuk memahami atau menguasai materi yang diberikan oleh guru tersebut agar kerja kelompok kami itu mendapatkan citra kelompok yang bagus. Kan kalau misalnya sesama anggota kelompok bekerja sama itu pasti nilainya memungkinkan untuk bagus, namanya kerja kelompok ya, harus secara berkelompok. Lalu yang ketiga, kuis ini bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama
selama belajar di dalam suatu kelompok. Lalu selanjutnya ada skor kemajuan individu, di mana nilai-nilai dari hasil-hasil kuis yang telah dilaksanakan dalam belajar kelompok atau bisa disebut secara tes cepat setelah guru menjelaskan suatu materi. Setelah guru menjelaskan suatu materi, hasil kuis tersebut bisa menambah nilai secara pribadi. Kan contohnya kita sudah diberikan kuis oleh guru. Setelah guru tersebut menyampaikan materi kepada kita, lalu guru tersebut memberikan kuis kepada kita. Lalu guru setelah melaksanakan kuis, guru menilai hasil jawaban dari kita. Lalu hasil tersebut yang bisa menambah nilai kita secara pribadi. Lalu yang kelima ada rekognisi tim, di mana rekognisi tim itu pemberian penghargaan kelompok atau tim berdasarkan rata-rata nilai perkembangan individunya. Tim ini akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan dari guru apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Kriteria tertentu itu contohnya seperti nilainya mungkin, atau kerjasama kelompoknya mungkin, materi yang disampaikan oleh kelompoknya itu bagus mungkin atau jelas gitu contohnya. Nah, terakhir, penghargaan atau keberhasilan kelompok atau tim dapat dilakukan oleh guru dengan berbagai tahapan, yaitu pertama menghitung skor individu, yang kedua menghitung skor kelompok. Skor dalam kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan jumlah skor perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompoknya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran STAD. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Semoga apapun yang saya sampaikan mengenai materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lalu selanjutnya materi untuk tahapan-tahapan model pembelajaran STAD ini akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Di sini saya Mega Herpita Sirait akan menjelaskan tahap-tahap pembelajaran model Student Team Achievement Division. Nah, menurut Maidia pada tahun 1998, langkah-langkah pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Division ini, yang langkah pertama itu ada persiapan Student Team Achievement Division. Yang pertama ada materi. Nah, pada materi pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Division dirancang sedemikian rupa untuk pembelajaran secara kelompok. Nah, sebelum menyajikan materi pembelajaran, dibuat lembar kegiatan atau lembar diskusi yang akan dipelajari kelompok kooperatif dan lembar jawaban dari lembar kegiatan tersebut. Nah, yang kedua dari persiapan Student Team Achievement Division ada menetapkan siswa dalam kelompok. Nah, kelompok siswa merupakan kelompok dalam bentuk kelompok yang heterogen. Nah, setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bila memungkinkan harus diperhitungkan juga latar belakang, ras, dan sukunya. Nah, guru tidak boleh membiarkan siswa memilih kelompoknya sendiri karena akan cenderung memilih teman yang disenanginya saja. Nah, sebagai pedoman dalam menentukan kelompok dapat diikuti petunjuk berikut. Nah, dalam menetapkan siswa dan dalam kelompok ada beberapa petunjuk. Yang pertama itu meranking siswa. Nah, dengan meranking siswa berdasarkan hasil belajar akademiknya di dalam kelas. Nah, gunakan informasi apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan ranking tersebut. Nah, salah satu informasi yang baik adalah skor teks. Yang kedua adalah menentukan jumlah kelompok. Nah, dalam setiap kelompok sebaiknya beranggotakan 4-5 siswa untuk menentukan berapa banyak kelompok yang dibentuk. Nah, bagilah banyak siswa dengan 4
4. Jika hasil baginya tidak bulat, misalnya ada 42 siswa nih. Nah, berarti ada 8 kelompok yang beranggotakan 4 siswa dan 2 kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Dengan demikian ada 10 kelompok yang akan dibentuk. Nah, selanjutnya itu petunjuk selanjutnya ada membagi siswa dalam kelompok. Nah, dalam melakukan hal ini, seimbangkanlah kelompok-kelompok yang dibentuk yang terdiri dari siswa dengan tingkat hasil belajar rendah, sedang hingga hasil belajar yang tinggi, sesuai dengan ranking. Nah, dengan demikian tingkat hasil belajar rata-rata setiap kelompok itu kurang lebih sama. Nah, selanjutnya itu ada petunjuk mengisi lembar rangkuman kelompok. Nah, isikanlah nama-nama siswa dalam setiap kelompok pada lembar rangkuman. Nah, atau format perhitungan hasil kelompok untuk pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Division ini. Nah, dalam yang selanjutnya dalam persiapan Student Team Achievement Division ini, tadi yang pertama ada materi, lalu menentukan siswa dalam kelompok. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menentukan skor awal. Nah, skor awal dapat diambil melalui pretest. Nah, dengan pretest yang dilakukan guru sebelum pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Division atau dari skor tes paling akhir yang dimulai oleh siswa. Nah, selain itu, skor awal dapat diambil dari nilai rapor pada semester sebelumnya. Nah, setelah menentukan skor awal, selanjutnya ada kerjasama kelompok sebelum memulai pembelajaran kooperatif. Sebaiknya diawali dengan latihan-latihan kerjasama kelompok. Hal ini merupakan kesempatan bagi setiap kelompok untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan saling mengenal antar anggota kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah itu ada jadwal aktivitas. Nah, Student Team Achievement Division ini terdiri atas 5 kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu ada penyampaian materi pelajaran oleh guru, kerja kelompok, tes penghargaan kelompok, dan laporan berkala kelas. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya dalam pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Division ini ada mengajar. Nah, setiap pembelajaran dalam Student Team Achievement Division ini dimulai dengan presentasi kelas yang meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, aktivitas kelompok, dan kuis. Nah, dalam presentasi kelas ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, yang pertama itu guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan mengapa hal itu penting untuk memunculkan rasa ingin tahu siswa. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan teka-teki kepada siswa, memunculkan masalah-masalah yang berhubungan dengan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu ada guru dapat menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk menentukan konsep atau untuk menimbulkan rasa senang pada pembelajaran tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga yang kedua itu ada pengembangan. Dalam pengembangan itu pertama, guru menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Nah, kedua, guru menekankan bahwa yang diinginkan adalah agar siswa mempelajari dan memahami makna, bukan hafalan. Nah, yang ketiga itu guru memeriksa pemahaman siswa yang sering mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya itu guru menjelaskan mengapa jawabannya benar atau salah. Nah, selanjutnya guru melanjutkan materi jika siswanya memahami pokok masalahnya. Nah, yang ketiga dari hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada praktek terkendali. Nah, yang ketiga ini, yang pertama guru menyuruh siswa mengajarkan soal-soal atau jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan yang kedua itu guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan soal-soal yang diajukan oleh guru tersebut. Hal ini akan menyebabkan siswa mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diajukannya. Nah, selanjutnya, guru tidak perlu memberikan soal atau pertanyaan yang lama penyelesaiannya pada kegiatan ini. Nah, sebaliknya,
siswa mengerjakan 1 atau 2 soal saja dan kemudian guru memberikan umpan baliknya lagi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jelika Kurniadi. Halo, perkenalkan nama saya Jelika Kurniadi. Masih dengan materi yang sama seperti yang dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya juga akan membahas mengenai STAD atau Study Team Achievement Division. Jadi, STAD atau Study Team Achievement ini adalah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan untuk mengaktifkan siswa. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai dalam STAD ini ada kegiatan kelompok. Yang pertama yaitu sebagai guru menjelaskan apa yaitu yang dimaksud dengan kelompok. Bagaimana tata caranya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Setelah itu dalam hal ini bagian siswa, yaitu siswa dituntut untuk memastikan temannya apakah telah menguasai materi pada lembar kerja yang diberikan dari guru. Kegiatan kelompok ini nggak bisa diselesaikan jika teman kelompok yang lain dari kelompok kita belum menguasai materi. Maka dari itu, sebagai sesama teman kelompok harusnya saling membantu agar kegiatan berkelompok dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan baik juga. Selain itu, yang penting untuk diingat adalah walaupun kita berteman, jika dalam berkelompok haruslah berbicara dengan sopan, menghargai pendapat sesama teman kelompok. Gitu. Yang kedua, sebagai guru dapat mendorong siswa-siswanya untuk menambahkan peraturan atau memberikan peraturan-peraturan lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu guru haruslah memberikan arahan kepada siswa-siswanya untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan kepada siswa-siswanya. Lalu guru memberikan lembar kegiatan beserta lembar jawaban. Lalu setelah itu guru menyarankan kepada siswanya untuk mengerjakan secara berpasangan atau berkelompok tergantung bagaimana atau apa tujuan dari pelajaran yang akan dipelajari. Jika mereka mengerjakan soal-soal, maka setiap siswa harus mengerjakannya sendiri dan mencocokkan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Lalu jika ada seorang teman yang belum memahami, teman sekelompoknya bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Jadi haruslah saling membantu begitu. Jika sudah begitu, maka sebagai guru tugasnya adalah mengawasi siswa-siswanya dalam kegiatan berkelompok. Jika mungkin ada siswanya yang memerlukan bantuan, maka sebagai guru kita harus membantunya. Misal ada siswa yang tidak paham, kita menjelaskannya apa yang tidak dipahaminya, lalu memberikan saran bagaimana seharusnya. Setelah kegiatan kelompok tadi, selanjutnya adalah sebagai guru memberikan tes atau kuis kepada siswanya berupa sebuah lembar kerja untuk individual yang mana fungsinya adalah untuk mengetes seberapa pengetahuan, maksudnya seberapa dalamkah pengetahuan siswa tersebut dalam kegiatan yang dianalisisnya. Jika setelah dikerjakan, maka penilaiannya itu akan disumbangkan kepada nilai kelompok. Setelah guru memberikan nilai kelompok, lalu semua kelompok dihitung seberapa skornya. Setelah dihitung, siapa skornya lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah akan diumumkan. Setelah diumumkan, maka guru memberikan penghargaan kepada skor yang tertinggi, atau juga mungkin guru dapat memberikan penghargaan lain kepada skor yang rendah, mungkin berupa hukuman atau memberikan tugas tambahan agar menambah nilai kepada skor yang terendah. Jadi pada STAD ini dalam kegiatan berkelompok fungsinya adalah bukan hanya sekedar untuk memperdalam pengetahuan, tapi juga saling berinteraksi sesama antara teman yang satu dengan teman yang lain.
Selain itu, membentuk karakter, bagaimana kita cara bersikap kepada teman, saling menghargai, dan dari itu kita juga lebih berusaha untuk saling mengerti apa yang disampaikan oleh guru, saling membantu temannya jika temannya tidak mampu untuk melakukan itu atau merasa kesulitan. Jadi dengan penghargaan yang diberikan oleh guru mungkin bisa berupa sertifikat ataupun penghargaan lainnya. Pokoknya itu tergantung bagaimana guru memberikan penghargaan kepada skor kelompok yang tertinggi. Dengan penghargaan yang diberikan oleh guru, dengan begitu diharapkan agar siswa dapat lebih termotivasi lagi untuk terus belajar, mengejar ketinggalan, memperbaiki apa yang kurang benar, terus giat belajar. Dengan begitu terus introspeksi diri, apa yang kurang, bagaimana seharusnya, apa yang harus dilakukan agar kita lebih aktif lagi dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Begitu juga dari teman-teman saya, apa yang kurang dari kami yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 yang menjelaskan mengenai STAD atau Studi Team Achievement Division undur diri. See you next time.